وبه نستعين على موجود الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya muliakan, juga yang sama kita cintai anak kita yang berhadir pada malam ini. Pengajian kita seperti biasa malam ini kembali kita bersama kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kemarin kita belajar mengulang-ulang kaji lah namanya ini kan. Mungkin tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita tahu, yaitu tentang yang dibahas di dalam kitab ini. Sebagian sudah pernah kita tahu tentang hati, tentang tentara hati. Tentara hati kemarin kita kaji ada dua macam. Satu tentara hati yang tampak, satu yang tidak tampak. Satu yang bisa kita lihat dengan mata, satu yang bisa kita lihat dengan mata juga, tapi mata batin. Tidak bisa langsung dengan mata. Dia itu hanya dari dalam hati melihatnya, dari dalam lah pokoknya. Model-model tenaga dalam gitu. Tapi ini bukan tenaga dalam. Apa itu tentara hati yang zahir? Yang zahir itu kemarin yang bisa dilihat dengan mata, yaitu contohnya tangan, kaki. Itulah panca indera ya. Nah, tentara hati yang tidak bisa dilihat dengan mata seperti keinginan, kemudian ya keinginan lah, ingin ini, ingin itu, termasuk penciuman, pendengaran. Nah, itu tentara hati yang tidak bisa kita lihat. Tapi ada dia. Ketika hati menginginkan sesuatu, dia tinggal perintahkan kepada tentaranya. Misalnya dia mau makan, dia perintahkan kepada tangan. Tapi supaya perintah itu sampai kepada tangan, dia perintahkan dulu kepada tentaranya yang tidak terlihat, yaitu rasa ingin makan. Tapi supaya makanan itu aman, dia juga perintahkan kepada tentaranya satu lagi, yaitu tentaranya yang berprofesi sebagai mata-mata, mendeteksi kira-kira makanan itu aman atau tidak, sehingga dia bisa bedakan mana roti, mana sabun. Nanti dipikirnya makanan, rupanya sabun. Nah, inilah gunanya tentara-tentara hati itu, untuk menjaga dirinya, untuk menyelamatkan dirinya supaya dia bisa selamat, jasadnya bisa selamat, agar makanan yang dia makan itu betul-betul memang selamat. Itu contoh kecil. Kemudian kita selanjutnya, kalaulah manusia juga punya hati, kemarin kita sudah kaji secara zahirnya, secara medisnya, jantung semua hewan juga punya. Kambing juga punya jantung, sapi juga punya jantung, kambing juga punya tangan. Kambing nggak punya tangan ya? Ya pokoknya begitulah, ada dia punya kaki. Alat gerak. Apa bedanya alat-alat yang ada pada hewan dan yang ada pada manusia? Manusia itu punya otak, kambing juga punya otak. Apa bedanya? Maka yang membedakan itu, ketika binatang ataupun hewan menginginkan sesuatu, keinginannya itu bersifat bawaan, naluri. Seperti itulah dia. Sedangkan kita bisa mengembangkan yang tadinya kita tidak tahu, lalu kita kembangkan makanannya model begini, bisa kita olah, bisa diciptakan, bisa kita kembangkan, dan seterusnya. Kita juga bisa mengenal kenapa matahari itu terbitnya dari timur, kenapa bukan dari barat. Kenapa matahari tidak sebagai Tuhan, kenapa bukan yang kita sembah bukan matahari, kenapa yang kita sembah bukan bulan, kenapa yang kita sembah bukan gunung. Inilah fungsi akal kita, fungsi hati kita, fungsi diri kita. Sedangkan hewan tak punya itu. Dia ya sudah, ketika dia makan rumput, dia tidak akan bisa mengolah rumput itu jadi kue misalnya, atau rumput itu dia buat jadi bubur, atau rumput itu dia fermentasi supaya tahan berapa hari, tidak, dia tak paham itu. Nah, inilah bedanya kita dengan hewan. Selanjutnya Bapak Ibu, sekarang kita pindah ke bab selanjutnya, yaitu syawahid syar'i, bayanu syawahid syar'i ala sihhati tariqi ahli tasawufi fi iktisabil ma'rifati la min at-ta'allumi wa la min at-tariqil mu'tadi. Nah, ini juga kita kaji sedikit secara ringkas. Salah satu ataupun dalil-dalil syariah tentang sahnya ahli tasawuf
ketika dia mendapatkan pengetahuan, yang pengetahuan itu dia dapatkan bukan dari belajar dan bukan dari jalan yang biasa. Jadi ada orang yang tidak dia pelajari itu, tapi Allah letakkan pengetahuan itu ke dalam dirinya. Makanya dalam konsep Islam, pengetahuan itu sumbernya bukan hanya sumber belajar, walaupun diawali dengan belajar. Ada nanti ilmu-ilmu tertentu yang dia melalui Allah Subhanahu wa taala. I'lam, ketahui olehmu, anna man inkashafa lahu syai'un walau syai'an yasira bi tariqil ilhami wal wuqu'i fil qalbi min haitsu la yadri faqad sara 'arifan bi sihhati tariqi. Ketahui olehmu, kata Imam Al-Ghazali, bahwa orang yang tersingkap, terbuka kepadanya sesuatu, walau syai'an yasira, sekalipun sesuatu itu sedikit ataupun kecil, bitariqil ilhami, dari jalur ilham, wal wuqu'i fil qalbi, masuk ke dalam hati, min haitsu la yadri, dia tak tahu tu, tiba-tiba sudah tahu dia di dalam hatinya, faqad sara arifan, maka dia tahu bi sihhati tariqi, maka sebenarnya dia itu sudah arif dari jalan yang diperoleh itu sah secara syariat, boleh. Tapi ini untuk ahli tasawuf, orang-orang yang memang berusaha mensucikan diri, lalu Allah kasih dia ilmu. Orang-orang yang berusaha menjauhkan dari maksiat, lalu kasih Allah pengetahuan. Ini loh, bukan berarti dia itu bisa sesuka hatinya menerawang pakai tenaga dalam misalnya, bukan seperti itu. Tapi Allah kasih dia, Allah singkapkan kepadanya sehingga dia tahu apa yang belum orang tahu, dia sudah tahu. Maka kalau ada orang seperti ini sah secara syariat. Banyak kita lihat orang-orang yang kelihatan biasa saja, ternyata dia itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya biasa, hidupnya sederhana. Kalau kita lihat di masyarakat dia biasa saja, rupanya doanya makbul. Begitu ada kebakaran, dia sholat, dia cuma bilang mudah-mudahanlah turun hujan. Tahu-tahu turun hujan. Bisa jadi. Orang-orang seperti ini punya mukjizat, bukan mukjizat, tapi memang Allah Subhanahu wa taala letakkan itu ke dalam dirinya dan sah secara syariat. Boleh secara syariat. Pertanyaannya, siapakah orang yang sudah sampai ke tahap itu? Apakah bisa kita mengaku-ngaku, wah saya ini alhamdulillah sejak saya amalkan zikir ini saya bisa panggil hujan misalnya? Bukan begitu maksudnya. Misalnya sejak saya berzikir 3 hari 3 malam, alhamdulillah rasa-rasanya kalau saya sholat seperti mau terbang. Bukan seperti itu. Bahkan dia kadang-kadang tidak tahu, min haitsu la yadri. Kadang-kadang dia tidak tahu bahwa dia itu sebenarnya, dia cuma bilang begitu, mudah-mudahan turun hujan. Tahu-tahu Allah kabulkan turun hujan. Lantaran dia berusaha menjauhkan dirinya daripada hal-hal yang maksiat. Jadi amal ini, kita dalam hal mendekatkan diri kepada Allah kan, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya kan gitu. Kadang-kala yang paling berat itu adalah menjauhi larangannya. Kalau melaksanakan perintah Allah, sholat, puasa, zakat, banyak orang mampu. Tapi ketika menjauhi yang dilarang oleh Allah, disinilah mulai agak susah. Karena banyak yang dilarang oleh Allah untuk mensucikan diri. Termasuk ketika kita merasa bahwa kita sudah punya, kita merasa bahwa kita sudah sufi, kita merasa bahwa kita sudah tasawuf, itu tak boleh. Berarti kita sudah melanggar yang dilarang oleh Allah. Imam Junaid Al-Baghdadi saja ketika dipuji oleh orang, maka orang tasawuf itu, orang sufi itu, dia tak mau dipuji-puji. Dia tidak mau, saya lihat kamu ini luar biasa, hatimu bersih. Dia tak mau. Kalau ada orang muji-muji itu marah. Bukan marah bagaimana, dia tidak suka dipuji, karena itu adalah akan menjerumuskannya. Selanjutnya yang menjadi fokus kajian kita hari ini adalah bayanu tafsili madakhil syaitani ilal qalb, ai ilal qalbi. Penjelasan rinci cara masuk setan ke dalam hati. Cara masuk setan ke dalam hati. Kemarin kita belajar hati adalah raja, sedangkan tentaranya adalah tangan, kaki, mata, itu tentaranya. Penglihatan, pendengaran, penciuman, itu tentaranya.
Kemudian satu lagi tentaranya itu kemarin pendeteksi termasuk penciuman, itu tentaranya. Kalau hati perintahkan curi, maka dia akan mencuri. Kalau hati perintahkan wudhu, dia akan pergi wudhu. Kalau hati perintahkan makan, dia akan makan. Sekarang bagaimana caranya supaya hati ini sehat, sehingga dia tidak perintahkan macam-macam. Ambil sawit orang itu. Kata hati, akhirnya diambil. Upat si fulan. Akhirnya dia mengupat, karena hati itu yang mengajari mulutnya untuk mengupat. Apalagi misalnya ya macam-macam lah perbuatan-perbuatan buruk, maksiat. Itu hati yang menggerakkan kepada tentaranya, hati yang memerintahkan. Nah, bagaimana caranya supaya hati ini selamat daripada setan yang mengajar-ngajari? Maka perlu kita jelaskan cara setan masuk ke dalam hati. I'lam, ketahui olehmu, anna misal al-qalbi, bahwa sesungguhnya perumpamaan hati, misalu hisnin, seperti benteng, wasyaitanu aduun, dan setan itu musuh. Jadi hati itu ibarat benteng. Benteng itu kalau sekarang jarang bentengnya, markas bertahan, ya kan. Dan syaitan itu musuh. Syaitan ini pengen masuk, yuridu ayyadkhulal hisan, dia pengen masuk, fayamlikahu wa yastawliya alaihi wa la yaqdiru ala hifdzil hisni minal adui illa bihirasati. Syaitan ini adalah musuh dan ia ingin masuk ke dalam benteng yang dia musuh itu. Kalau ibarat perang kan, ingin masuk ke dalam benteng musuh kan, itu kira-kira. Dan dia ingin menguasai, fayamlikahu wa yastawliya alaihi, dan ia ingin memiliki benteng itu dan ingin menguasai benteng itu. Jadi hati ini ibarat benteng, setan adalah musuh. Setan pengen masuk dan menguasai hati kita. Wala yaqdiru 'alal hifdzil hisan minal adwi illa bihirasati, dan tak mungkin bisa kita menjaga, tidak mungkin kita menolak musuh itu masuk ke benteng kita kecuali kita buat penjagaan. Ibarat kata tak mungkin musuh tidak bisa masuk ke kampung kita. Kalau kita mau maling tidak datang, maka kita harus buat penjagaan. Pagarnya kita bagusi, dindingnya kita bagusi, bila perlu kita pasang CCTV, kita tambah lagi satpam satu lagi, supaya jangan masuk maling. Ini juga begitu. Setan mau masuk ke benteng, mau masuk ke hati, tak bisa kita tolak masuknya setan kecuali kita buat penjagaan, jaga malam. Penjagaan berlapis. Wala yaqdiru ala hifdzil hisni, dan tidaklah bisa kita menjaga benteng itu minal adwi illa bihirasatin abwabil hisni, kecuali kita menjaga pintu-pintu benteng itu, wa madakhilihi wa mada'ihi tulmihi, dan tempat-tempat masuknya dan lubang-lubang yang kemungkinan orang bisa masuk ke situ. Jadi kalau kita mau rumah kita aman, benteng kita aman, mestilah kita jaga mana pintu kira-kira yang setan bisa masuk, mana lubang-lubang yang kira-kira setan bisa masuk, mana celah-celah yang kira-kira bisa masuk. Tah lewat jendela, tah lewat pintu angin. Kira-kira masuk akal lah. Kayak mana kita mau menjaga rumah kita kalau enggak kita amankan pintu-pintunya? Kayak mana kita mau menjaga ketertiban kampung kita kalau enggak ada jaga malamnya? Kayak mana kita mau menjaga benteng itu supaya setan tak masuk? Maka haruslah kita jaga lubang-lubang, jalan-jalan, pintu, jendela, lubang angin, kita jaga. Permasalahannya kan kita mau jaga ini. Wala yaqdiru ala hirasati abwabihi man la yadri abwabahu, dan tak mungkin lubang-lubang itu bisa dijaga. Tidak mungkin pintu itu bisa kita jaga. Tidak mungkin jendela bisa kita jaga kalau kita tak tahu mana letak pintu dan mana letak jendela. Coba dulu jaga pintu itu. Pintunya sebelah mana?
Tak mungkin bisa kita jaga karena kita tak tahu di mana pintu. Kita suruh orang ronda jaga jalan mau ke dari Lipat Kajang mau ke Sosor, jaga supaya jangan lewat maling. Oke, di mana saya jaga malam? Dia tidak tahu di mana tempatnya, maka tidak bisa. Dia harus tahu di mana lokasi maling yang sering masuk. Di mana kira-kira maling kalau mau nyuri brondolan lewat mana dia? Akan kita kira-kira. Kalau dia mau nyuri sawit lihat mana masuknya, di situlah kita jaga. Kalau kita tak tahu lewat masuknya, maka tak mungkin bisa kita jaga. Fahimayatul qalbi min waswasis syaitani, maka melindungi hati daripada bisikan syaitan itu wajibatun, hukumnya wajib. Ibarat kata menjaga benteng tadi daripada godaan setan, hukumnya wajib. Kayak mana kita jaga benteng? Pintunya kita tak tahu, jendelanya kita tahu, tempat kita menjaga itu sendiri kita tidak tahu. Wa huwa fardu aini, dan hukumnya menjaga benteng supaya jangan masuk setan, hukumnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Wajib untuk setiap orang. Kalau fardu kifayah wajib untuk setiap orang, tapi kewajibannya sudah terpadai jika dilakukan oleh sebahagian orang. Fahimayatul qalbi min waswasis syaitani wajibatun wa huwa fardun ainin ala kulli abdin mukallafin. Maka melindungi hati daripada godaan setan hukumnya wajibatun, itu wajib, wa huwa fardu ainin, yaitu fardu ain ala kulli 'abdin mukallafin, bagi setiap orang mukallaf. Mukallaf itu adalah Islam balik berakal. Udah balik anak kita, agamanya pun sudah Islam, memang dari kecil Islam begitu. Dia Islam berakal, maka dia wajib menjaga hati supaya jangan masuk setan. Wajib menjaga hati supaya jangan masuk setan. Tanya anak kita udah umur berapa? Kalau dia pertama Islam, oke, dia sudah Islam. Yang kedua balik, sudah balik. Yang ketiga berakal. Kalau Islam berarti kan non Islam tak wajib. Kalau balik berarti yang belum balik tidak wajib. Berakal berarti orang yang gila tidak wajib. Sehat dia, balik dia, Islam dia, maka wajib baginya untuk menjaga benteng hatinya daripada masuknya syaitan. Pelajari cara menjaganya. Dan pelajari cara menjaganya. Maka ini sambungannya. Wa ma la yatawassalu ilal wajibi. Dan apa yang tidak bisa menyampaikan kepada wajib illa bihi, kecuali dengan cara itu, fahuwa aidan wajibun. Maka sesuatu yang gara-gara itu menjadi wajib, maka hukumnya juga wajib. Artinya apa? Tidak bisa kita sampai ke situ. Tadi kan kita bilang menjaga hati hukumnya wajib. Tapi tidak bisa kita jaga kecuali dengan belajar. Maka belajar itu menjadi wajib. Ini dia. Saya tak bisa sholat karena saya tak tahu sholat. Maka caranya supaya tahu sholat harus belajar. Hanya dengan belajar saya bisa sholat. Maka belajar itu hukumnya wajib. Saya tidak tahu menjaga hati. Hanya dengan belajarlah saya bisa menjaga hati. Maka belajar menjaga hati hukumnya wajib. Makanya dalam kitab Tuan Syekh Zainuddin Al-Malibari, salah satu kitabnya menyebut 3 ilmu itu wajib dipelajari. Ilmu tentang akidah, ilmu tentang tata cara beribadah kepada Allah, termasuk ilmu tentang pembersihan jiwa hati. Itu wajib pelajari. Kalau muamalah yang lain yang fardu kifayah itu kalau sudah ada orang lain mewakili ya sudah bisa. Apa itu contohnya? Ya banyak. Salat lain. Contohnya kita yang lain-lain, misalnya belajar umum lah, belajar umum. Seperti cara buat pesawat. Apa wajib kita semua harus pandai buat pesawat? Ya. Tak wajib. Ilmu apa namanya itu? Aeromodeling. Aeromodeling. Ya. Ilmu bedah membedah. Gantara. Ilmu macam-macam, ilmu ukur mengukur. Itu sudah terwakili. Tapi kalau masalah ini fardu ain hukumnya wajib. Berarti ilmu ekonomi, ilmu politik. Ilmu politik kalau sudah diwakili sama yang lain. Politikus saja biarkan ya. Ya itu sudah ada orang kita mewakili.
Makanya ini alhamdulillah juga sebahagian kita ini sebagai dokter, ada sebagai ahli Ya. politik, ada ahli hukum, ekonomi, yang lain-lain. Itu sebenarnya meringankan beban kita juga. Andai tak ada satu pun orang Islam yang ahli ekonomi, maka wajib kita turun, belajar kita. Wala yatawassalu ila dab'i syaitan illa bima'rifati madakhilihi. Maka tak bisalah kita menolak setan tadi, tak bisa kita menjaga supaya setan jangan masuk illa bima'rifati madakhilihi, kecuali dengan mengetahui jalan masuk setan. Lewat mana dia masuk, jam berapa dia masuk. Kan gitu kira-kira. Apa dibawanya kalau dia datang? Apakah dia pakai karung atau pakai apa kan? Nah, ini harus kita tahu. Fasarat ma'rifatu madakhilihi wajibatan. Maka jadilah mengenal cara masuknya tadi, jadi hukumnya wajib, menjadi wajib. Cara dia masuk itu kita harus tahu wajib hukumnya. Karena gara-gara itulah kita bisa menjaga hati, sehingga mengetahui jalan masuknya hukumnya menjadi wajib. Wa madakhilus syaitani wa abwabuhu sifatul abdi. Dan jalan masuknya syaitan tadi, pintu-pintunya itu adalah sifat seorang hamba, wa hiya katsiratun, dan itu banyak jumlahnya. Cara setan masuk pintunya banyak, bukan cuma 2, bukan cuma 3. Jendelanya banyak. Cara maling masuk ke rumah kita jendelanya banyak, bukan cuma 1, bukan cuma 2. Dan itu sifat kita selaku manusia. Sifat kita itu yang membuat setan mudah masuk itu selaku manusia. Walakinna nasiru ilal abwabi azimati al-jariyati. Akan tetapi saya jelaskan ataupun saya terangkan kepada pintu-pintu yang besar saja, yang jalan durubi allati la tadiqu an kasrata junudi syaitani, an kasrati junudi syaitani, ya, yang jalan besar itu yang bisa syaitan la tadiqu, tidak merasa sempit lewat. Saking besarnya jalan itu, setan banyak pun dia nggak susah dia lewat. Itulah yang saya jelaskan dulu kata kitab ini. Jadi kitab ini jalan umum dia jelaskan. Ibaratnya begini, jalan untuk maling masuk ke Pandansari ini banyak, tapi yang saya jelaskan lewat jalan umum dulu. Nah, gitulah kira-kira. Jalan umum dulu saya jelaskan bagaimana caranya setan masuk melalui jalan yang besar-besar dulu. Saking besarnya jalan itu, banyak pun tentaranya masuk, tentara setan itu, dia tidak merasa kesempitan. Nah, kalau jalannya kecil kan sempit, lorongnya kecil, sempit. Ini besar jalannya yang mau dijelaskan. Apa itu? Famin abwabihil azimati. Maka jalan yang besar itu, yang mudah setan masuk, walaupun tentaranya banyak, gampang dia masuk. Al-ghadabu, marah. Ini mudah sekali setan masuk kalau sudah kita marah. Kadang-kadang kita marah tak tahu kita lagi di mana kunci, di mana peci, di mana apa. Saking marahnya. Ini bahaya. Banyak orang penjara gara-gara marah. Pukul sana, pukul sini, begitu ditangkap sadar. Marahnya hilang, nangis dia tinggal. Udah menyesal. Ya kan, marah sama istri, begitu berantem, selesai berantem, menyesal. Marah sama anak termasuk juga. Selesai menyesal. Marah sama tetangga, marah sama saudara, selesai baru menyesal. Maka pintu yang besar masuknya syaitan tadi ada al-ghadabu, marah, wasyahwatu, dan syahwat, keinginan. Ingin, ini besar sekali nih. Gara-gara ingin kita ini rela kita ribut. Ingin kita mendapatkan ini rela. Maling itu dia kan pengen dapat Honda, jadinya dia maling Honda. Bukan gara-gara marah dia mencuri itu. Begal itu. Kemarin ada berita-berita begal. Dia jadi begal karena apa? Karena marah atau karena syahwatnya tadi? Syahwat, keinginan. Ingin punya, ingin beli ini, ingin beli itu. Tengok ada Pak, kira-kira ada peluang atau tidak? Kebetulan ada pula orang sering lewat, sering pakai gelang.
Jadikanlah target. Sering HP taruh sembarangan. Sering HP taruh sembarangan, akhirnya berlakulah kata-kata Bang Nabi. Apa itu? Kejahatan. Apa itu? Waspadalah. Kejahatan bukan terjadi karena ada kesempatan. Karena dia ingin mendapatkan itu dengan cara mudah. Kota amal hilang. Gara-gara apa? Gara-gara pengen. Ini kota amal nampaknya banyak uangnya ini. Pengen mengambil. Nah, ini bahaya. Dari situlah setan masuk. Apalagi pula kalau yang mencuri tadi misalnya belum khilaf lah dia, ya kan? Khilaf dia, wah ini susah. Fa innal ghadaba, karena marah itu huwa ghulul aqli, dia itu merusak akal. Kalau sudah kita marah, akal kita rusak. Kalau sudah marah, akal kita rusak. Ini saya lupa mengumumkan, kita ini live Bapak Ibu, live di TikTok Pondok Pesantren Al-Ansar Lebalno, Dayah Al-Ansar Lebalno. Jadi beberapa waktu yang lalu saya coba livekan di Facebook, ternyata jaringan HP saya agak lambat. Saya coba di YouTube lambat juga. Saya coba di TikTok, alhamdulillah, alhamdulillah bisa berjalan dan ditonton juga sama kawan-kawan kita sebagian. Nama TikToknya Dayah Al-Ansar Lebalno. Kalau saya mengajar di pesantren, mengulang-ulang kaji sama santri, saya livekan juga. Ulang-ulang kaji. Namanya juga mengulang kaji, kadang sudah lupa, kadang hilaf, kadang bagaimana. Dayah Al-Ansar Lebalno, TikTok. Kembali kita ke sini. Marah itu bisa merusak akal. Akal kita rusak kalau kita sudah marah. Orang kadang mau tikam menikam, nggak sanggup lagi dia menahan amarahnya, nggak sanggup menahan emosinya. Akhirnya main pukul, main kekerasan. Karena emosinya tidak bisa dikendalikan. Wa idza da'a jundul aqli, ketika lemahlah tentara akal. Udah lemah tentara akal, tidak sanggup lagi memikir, hazama jundus syaitan, maka tentara syaitan datang menyerang. Masuklah setan tadi, hajar terus kata setan, pukul kepalanya. Akhirnya kan dipukul lah, karena udah marah. Menengok orang pun udah marah. Laqiyahu iblisu, salah ya. Hazama jundus syaitan, maka tentara syaitan datang menyerang. Wa mahma ghadibal insanu, dan ketika manusia itu marah, setiap kali manusia marah, la'ibas syaitanu, maka syaitan pun bermain bihi dengannya, kama yal'abus sabiyu, sebagaimana anak kecil bermain bil qurrati, dengan bola. Jadi ketika kita marah, emosi, mau kita banting, dalam rumah tangga kan sering-sering juga begitu. Pulang kerja, perut lapar, uang tak ada, di kantor dimarahi atasan, sampai ke rumah tak ada nasi, istri main HP. Istri main HP, ambil kuali, gimana? Selop layang. Akhirnya kuali ditendang, karena udah marah. Ketika kita marah, masuklah tentara syaitan. Dan dia ketika kita marah, la'ibas syaitanu bihi kama yal'abus sabiyu, maka syaitan memainkan kita sebagaimana yal'abus sabiyu bil qurrati, seperti anak kecil main bola. Senang kali syaitan tuh kalau kita marah. Wah, ini katanya senang dia. Cuman kita nggak bisa kita lihat. Kalau kita emosi, marah, apalagi kalau sempat kita tendang panci, tendang kuali, pecah piring, gara-gara pulang rugi sendiri. Syaitan itu senang dia, seperti anak kecil main bola, saking senangnya. Faqad ruya anna Musa alaihi salamu, maka telah diriwayatkanlah bahwa sesungguhnya Nabi Musa salah satu nabi yang wajib kita ketahui dalam Islam dari 25 nabi, bahwa Nabi Musa alaihi salam laqiyahu iblisu, pernah berjumpa dengan iblis. Ini kitab yang kita kaji namanya kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab ini seperti kita jelaskan di bab 1 tempoh hari, di jilid yang pertama itu ada disebutkan pernah dulu diejek-ejek kitab ini.
Akhirnya bertemu dengan Nabi dalam mimpi, yang mengejek itu akhirnya dihukum, dicambuk. Jadi ini cerita-cerita seperti ini ya memang untuk menenangkan hati. Kalau kita sekedar sholat, puasa, zakat itu, karena dalam akidah kita itu ada namanya iman, ada namanya Islam, ada namanya ihsan, ada namanya tauhid, ada namanya fikih, ada namanya tasawuf. Jadi beliau ini menulis kitab Tuan Guru Tuan Syekh Hujjatul Islam. Nama julukannya Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Hujjatul Islam. Yang tidak lagi diragukan keilmuannya. Diriwayatkan anna Musa alaihi salam laqiyahu iblisu. Nabi Musa berjumpa dengan iblis, faqala lahu, maka iblis pun berkata kepadanya, ya Musa, wahai Musa, antal ladzi astafakallahu bi risalatihi, engkau yang telah dimuliakan Allah bi risalatihi, dengan risalahnya. Dia jumpa dengan, wahai Musa, kamu kan dimuliakan Allah dengan risalah, maksudnya dengan kenabian. Engkau sudah diangkat dari Nabi Musa, engkau orang mulia, diangkat sebagai nabi. Wa kallamaka taklima, dan Allah juga berbicara denganmu. Wa ana khalqun min khalqillah, sedangkan aku juga hamba Allah. Aku juga ciptaan Allah, kata iblis. Kamu Musa nabi, kamu ini mulia, sudah ngomong sama Allah. Aku ini ciptaan Allah juga, kata dia. Adnabtu, tapi aku berdosa. Dosaku banyak. Iblis sadar juga bahwa dia berdosa. Ini uniknya iblis. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita berdosa. Parah juga kita. Iblis saja tahu kalau dia berdosa. Kita nggak sadar kalau kita berdosa. Kacau juga. Abdabtu, katanya, saya berdosa. Wa uridu an atuba, tapi saya mau tobat Musa. Iblis, banyak orang disesatkannya, mau tobat ya. Coba bayangkan dari Nabi Adam sampai Nabi Musa berapa generasi itu digodanya manusia, disesatkannya manusia. Ya kan? Anak Nabi Adam pun digodanya supaya bunuh-bunuhan. Tapi dia tahu bahwa dia itu salah dan dia ingin tobat. Ini perlu juga, mungkin ini pelajaran yang penting yang kita ambil dari iblis. Sejelek-jeleknya iblis ada juga pelajaran yang bisa diambil. Tetap dia ingin bertobat. Tetap ingin bertobat. Coba hari ini belum tobat. Walaupun sampai detik ini dia belum bertobat. Tetap masih menggoda. Tapi tetap menggoda. Jadi kalau ada pertanyaan, ada nggak pelajaran yang bisa diambil dari iblis? Mungkin inilah dia. Sejahat-jahatnya dia dan dia sadar dia tetap ingin bertobat. Dia tetap bertobat, ingin tobat. Jadi kalau ada pertanyaan, ada nggak pelajaran yang bisa diambil dari iblis? Mungkin inilah ini. Iblis itu seburuk-buruknya dia pengen tobat. Dia tahu dia salah. Dan dia sudah minta izin menggoda kan? Dia sudah minta izin menggoda manusia. Apa dia bilang? Fasfa'li ila rabbi ayyatuba alayya. Maka tolonglah Musa, beri syafaatlah aku kepada Tuhanmu supaya aku diampuni, katanya. Coba lihat. Baik ya iblis itu. Dalam konteks ini ya. Dia minta supaya dia diberi tobat. Wahai Musa, kamu ini kan nabi. Kamu pun sudah berkata-kata langsung dengan Allah. Sedangkan aku pun makhluk juga, ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Tapi aku dosaku banyak. Aku pengen tobat ya Musa. Tolonglah beri syafaat aku supaya aku dimaafkan Allah, katanya. Kan luar biasa kan gitu kira-kira. Luar biasa itu. Faqala Musa, maka Nabi Musa berkata, "Na'am, baik kalau begitu. Kamu yang tukang goda manusia, yang menggoda Nabi Adam untuk keluar dari surga, bahkan kamu bersumpah, setan kan bersumpah dia. Nabi Adam dulu sebenarnya nggak percaya sama setan, tapi dia bersumpah, demi Allah ya Adam, kamu disuruh makan itu karena disebut nama Allah, ya guguplah Nabi Adam. Ini udah perintah Allah kan gitu kira-kira. Bawa-bawa nama Allah, nggak mungkin orang berani bawa-bawa nama Allah. Jadi kalau ada orang bersumpah-sumpah bawa-bawa nama Allah, sumpah palsu, mirip-mirip setan gitu ya. Mirip setan. Bersumpah pakai nama Allah, sumpah palsu. Demi Allah ya Adam, katanya, kamu disuruh makan buah huldi. Ya percayalah Adam. Iya kan? Mana mungkin orang berani pakai nama bawa-bawa nama Allah. Akhirnya dimakan.
Ternyata apa? Jebakan. Jadi kata Musa, baik setan, kamu mau apa? Mau tobat iblis ya? Iblis mau tobat? Baik. Naam kata Nabi Musa. Falamma sa'ida Musa al-jabala, maka tatkala ketika Musa menaiki gunung, wa kallama rabbahu azza wa jalla, dan berbicara dengan Tuhannya yang Maha Agung, wa arada nuzula, yang ngomong sama Tuhan, sama Allah, lalu Nabi Musa turun. Setelah ngomong sama Allah, Nabi Musa turun. Qala lahu rabbuhu, maka Tuhan berkata kepada Nabi Musa. Dilaporkannya juga, ya Allah, ini setan iblis pengen tobat. Kira-kira bagaimana? Maka Allah mengatakan, adil amanata. Faqala Musa. Tunggu ya. Musa naik itu ingin menunaikan amanah. Faqala Musa, Musa berkata, ya Rabbi abduka iblisu, ya Tuhanku, hambamu iblis, yuridu an tatuba alaihi, dia ingin agar engkau memberikan tobat atasnya. Fa'awallahu ta'ala ila Musa, maka Allah mewahyukan kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, qad qadaitu hajataka, aku mengkabulkan permintaanmu. Musa melapor, ya Allah, ya Allah, iblis mau tobat. Kata Allah, oke, saya kabulkan dia tobat. Saya kabulkan tobatnya. Diterima. Sejahat-jahatnya iblis diterima. Coba dihasutnya lah Qabil dan Habil untuk bunuh-bunuhan. Tak apa-apa saja kerjanya memang iblis ini. Dibuatnya orang berkelahi, tapi dia tobat. Jadi kalau kita dosa kita banyak, kita suka menzalimi orang, mencuri, ini kita live kan ya. Kalau kita punya dosa mencuri, kita punya dosa, apalagi dosa-dosa yang banyak di Casikil Guru. Minum toa kita, apalagi begal, menjudi, main apa itu online itu? Judol, slot, roulette, apalagi macam-macam itu. Kalau kita tobat, insya Allah diterima oleh Allah. Iblis saja tobatnya diterima, apalagi kita. Iblis saja yang terlaknat diterima tobatnya oleh Allah, apalagi kita. Sudah diberi kesempatan pada diberi kesempatan untuk tobat melalui Musa, melalui Nabi Musa. Jadi kalau kita mau tobat, banyak salah hilaf kita, apalagi kita manusia, mana mungkin kita tak ada salah. Tobatlah kita. Sekiranya dosa hamba memenuhi langit dan bumi, jika dia bertobat, niscaya akan terima tobatnya, kata Allah. Tapi ada syarat-syaratnya, ada syarat-syarat tobatnya. Insya Allah nanti di bab tobat kita bahas. Jadi diterima, aku terima tobatnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada syaratnya. Murhu ayyasjuda li qabri Adam. Suruh iblis sujud di kuburnya Nabi Adam. Karena dia tadi yang menggoda keluar dari surga. Karena dulu kan itu qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Ketika Allah menyuruh kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggak mau sujud. Yang lain sujud semua, dia enggak mau. Masa hidup Nabi Adam. Maka gara-gara itulah dia marah kan gitu. Iblis ini kan marah gara-gara tersinggung ini. Sombong. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah, kok aku pula yang sujud sama dia? Kan gitu kira-kira. Padahal bukan masalah api atau tanahnya. Perintah Allah sujud ya sujud mestinya. Tapi iblis sombong. Maka ketika dia ingin tobat, Allah perintahkan murhu ayyasjuda li qabri Adam. Coba kalau memang dia betul-betul mau tobat, suruh dia sujud di kuburnya Nabi Adam. Dulu waktu Nabi Adam masih hidup dia tak mau sujud. Sekarang coba, betul nggak dia tobat? Kan gitu kira-kira. Hatta yutaba alaihi, sehingga dia diterima tobatnya. Kalau dia mau tobat, sujudlah. Falaqiya Musa iblisa, maka Musa pun berjumpa lagi dengan iblis. Faqala lahu, Musa berkata, qad qadaitu hajataka, umirtu an tasjuda li qabri Adam, maka
Amarta an tasjuda li qabri Adam, maka engkau disuruh untuk sujud ke kubur Nabi Adam hatta yutaba alaika, sehingga diterima tobatmu. Jadi iblis, saya udah jumpa dengan Allah. Kamu kan mau tobat. Oke, tobatmu diterima. Ada syarat. Tapi ada syarat. Ya. Apa syaratnya? Kamu disuruh untuk sujud kepada kubur Nabi Adam. Sedangkan hidup gak mau sujud. Mati dia. Maka faghadiba, marah setan. Wah, katanya. Wastakbara, takabur dia. Wa qala, dia pun berkata, lam asjud lahu hayyan, asjud lahu maitan. Waktu hidup saja saya tak mau sujud. Masa saya sujud dia sudah mati, katanya. Marah dia. Inilah setan tadi. Gimana? Tidak jadi diterima. Berarti belum betul-betul tobat. Tobatnya masih ece-ece. Kalau dia tobat, apa salahnya dia sujud ke kubur Nabi Adam? Kan enggaknya berat-berat kali. Kan gitu kira-kira. Cuman sombong tadi. Sombong, enggak mau aku duluan minta maaf. Kita kan gitu kalau udah berkelahi. Aku paling tua, tak mau aku minta maaf. 3 tahun kami sudah enggak cakapan sama dia itu. Bangga pula dia diumumkannya ke masyarakat. Itu kalau tangga itu. Udah 4 tahun kami enggak cakapan. 4 lebaran kami enggak cakap. Enggak mau aku minta maaf sama dia. Padahal apa salahnya cuma minta maaf? Karena berat hati dari sudah marah, sudah setan menguasai hati kita, ya begitulah dia. Tapi walaupun dia tidak mau sujud, setan berterima kasih kepada Nabi Musa. Ini lagi, setan ini memang dia ada hal-hal baik. Karena ada kabar gembira bisa diterima tobat. Karena Musa sudah mau membantu, jadi setan terima kasih. Apa katanya? Qala lahu, setan berkata kepada Musa, iblis berkata kepada Musa, ya Musa, wahai Nabi Musa, inna laka alayya haqqan. Terima kasih ya Musa, kau berhak untukku. Maksudnya, kamu sudah melakukan sesuatu dan kamu ada hak di diriku. Maka aku harus berikan hak itu. Apa katanya? Fadkurni inda salasal la ahlikuka fihinna. Sebutlah aku, ingatlah aku dalam 3 kondisi. Niscaya kalau kau sebut aku dalam 3 kondisi itu, aku tidak akan mengganggumu. Apa 3 kondisi itu? Yang pertama, udkurni hina taghdab. Jangan kamu lupa kepadaku ketika kamu marah. Jadi setan dibocorkannya triknya. Kalau kamu mau tidak kuganggu, ingat 3 perkara. Kalau ada 3 kondisi itu ingat aja aku. Nanti aku gak akan ganggu. Apa itu? Yang pertama, kalau kau marah, ingat bahwa aku ada. Bahaya kamu nanti, jangan kamu marah. Makanya kalau kita marah, astagfirullahaladzim, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai setan masuk. Kalau kita ingat seperti itu, setan tidak akan masuk. Kenapa? Fa inna ruhi fi qalbika, karena ruhku ada di hatimu, kata setan. Wa aini fi ainika, mataku ada di matamu. Makanya kalau orang marah matanya kan macam mata setan. Karena mata setan ada di matanya. Ini bocorannya dari setan ini. Rahasia setan. Rahasia ya. Wa ajri minka majri dam, dan aku mengalir di darahmu. Makanya menggetar kita kan kalau marah. Setan mengalir di darah kita. Pengen kita hajar saja dia. Kalau kondisi seperti itu ingat, oh setan ini yang buat aku macam ini. Setan yang masuk ini. Astagfirullah. Jadi kata iblis tadi, wahai Musa, karena kau sudah bantu aku menyampaikan hajatku ini kepada Allah, aku kasih kamu balasan, yaitu aku kasih kamu 3 perkara. 3 perkara ini kalau ada kondisinya terjadi pada dirimu, ingatlah aku, niscaya aku tidak akan mengganggumu. Jadi ingat bahwa itu dariku. Bukan berarti kita zikir kepada setan, bukan. Maksudnya kita tahu bahwa itu yang membuat kita seperti itu adalah setan. Yang pertama apa? Yang pertama kita ingat bahwa setan yang membuat kita seperti itu. Di mata kita ada setan kalau kita marah, di hati kita ada ruh setan kalau kita marah, dan di badan kita mengalir darah setan kalau kita marah. Yang kedua dan yang ketiga, insyaallah kita sambung lain waktu, berhubung waktu kita sudah habis. Sampai di sini dulu pengajian kita malam ini.
Lagi serunya ini kata. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semua. Kitab ini kalau kita kaji-kaji memang insyaAllah kalau kita ikhlas dan tulus, insyaAllah tidak lagi ada niat kita berkelahi dengan tetangga, apalagi dengan suami istri. Kalau kita amalkan isinya insyaAllah, tapi kalau kita tidak amalkan ya tidak ada pengaruh, tetap saja. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan malam hari ini telah terlaksana dengan baik, dan insyaallah pengajian ini akan tetap kita lakukan, tetap kita jalani setiap hari Selasa, malam Rabu, pada kami menjelang Isya. Dan tak lupa pula terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz yang telah memberi kajian kepada kami. Semoga dengan kajian ini dapat menambah ilmu bagi kami dan dapat kami implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.